Berkali-kali ada bukti bahwa wibawa pemerintah sekarang ini seperti dipermainkan. Prabowo seolah tidak memiliki kehormatan karena ada satu orang yang haus kekuasaan, yang suka bermain politik di balik layar, dan masih kepingin berkuasa dan mengatur anak buahnya. Sampai-sampai ada dugaan institusi militer pun ditarik masuk ke dalam pusaran politik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Suhu politik sedang panas-panasnya belakangan ini. Semua ini dimulai dari satu suara dari sekelompok purnawirawan TNI yang salah satu pernyataan sikap mereka adalah supaya Gibran diganti. Hal ini tentu saja membuat sang bapak marah besar. Siapapun tahu, Jokowi itu sayang anak, sayang keluarga. Anak tidak ada kerjaan, dia carikan kerjaan sampai duduk di kursi yang ditargetkan. Bahkan sang paman ikut membangun jalan super mulus lewat keputusan MK soal batas usia. Gibran adalah masa depan Jokowi supaya kepentingannya tetap terjaga, sekaligus supaya dirinya tetap aman. Ketika Gibran mau digoyang, mau diganti, Jokowi pasti marah besar. Siapa sih yang tidak marah anaknya diganggu seperti itu? Dan setelah muncul desakan itu, datanglah kabar yang sangat mengejutkan dan membuat banyak orang marah. Muncul headline berita besar di mana sebanyak 237 orang perwira TNI terkena mutasi. Salah satunya adalah Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo yang merupakan anak dari mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Dan menariknya, ini terjadi tidak lama setelah Tri Sutrisno terang-terangan ikut menolak Gibran dan menjadi salah satu yang tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam hal ini. Publik mulai merasa kesal karena ini sangat kebetulan dan drama politik ini sudah kebablasan. Yang paling bikin kesal adalah penggantinya merupakan salah satu orang yang pernah menjadi ajudan Jokowi saat menjadi presiden. Dengan kabar seperti ini, siapa sih yang tidak mengaitkan ini dengan ulah Jokowi? Terserah apakah ini ada kaitan atau tidak, tapi bagi publik ini adalah sebuah tanda tanya besar. Berita ini menjadi viral karena kontroversi di balik ini sangat luar biasa. Dan puncaknya adalah drama pencopotan itu dibatalkan setelah menjadi perdebatan panas. Anak Tri Sutrisno akhirnya tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I, tidak jadi dimutasi. Surat pembatalan pencopotan itu tertanggal 30 April 2025, hanya 1 hari setelah keputusan pencopotan keluar. Orang-orang semakin curiga, baik masyarakat umum maupun pengamat politik. Keputusan mutasi dan kemudian membatalkan dalam waktu singkat ini adalah keputusan yang sembrono. Dan lagi-lagi ini semakin membuat publik yakin ada intervensi politik atau intervensi kekuasaan tingkat tinggi di balik layar. Publik menduga pasti ada kekuatan besar yang bisa membuat Panglima TNI berubah pikiran dan membatalkan pencopotan tersebut. Dugaan banyak orang adalah presiden yang turun langsung mengatasi keributan ini. Terlalu kentara anak seorang purnawirawan yang menolak Gibran, lalu anaknya mau diganti dengan orangnya Jokowi. Ini sangat keterlaluan dan membuat masyarakat kesal setengah mati. Presiden Prabowo diduga turun tangan menyelesaikan kontroversi ini sehingga situasi kembali menjadi semula, meskipun efek kerusakannya tidak bisa hilang lagi. Kembali lagi kepada satu pertanyaan penting. Apakah matahari kembar itu nyata? Yang paling kasihan memang Prabowo. Saya bukan pendukung dia, tapi dalam situasi saat ini Prabowo berada dalam posisi serba salah. Bahkan bisa dibilang sudah tahap berbahaya. Silap sedikit bisa terjungkal. Meskipun kita juga tahu Prabowo juga agak keras kepala dan masih saja tidak bisa mandiri sebagai kepala negara. Prabowo terperangkap, masih terkurung dalam sangkar. Dia dikelilingi oleh orang-orang Jokowi yang bekerja bukan untuk Prabowo, tapi lebih kepada memastikan rencana Gibran berjalan mulus.
Prabowo kalau mau memimpin dengan tenang dan bisa fokus 100% mengatasi masalah negara ini, wajib lepas dari bayang-bayang orang lain yang sibuk cawe-cawe. Dia saat ini dikelilingi beberapa orang yang masih loyal dengan pemimpin sebelumnya. Pelan tapi pasti Prabowo mulai menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi tekanan dan intervensi yang mengganggu otoritas kepemimpinannya. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo sering memerintahkan untuk mengatasi isu-isu besar yang sebenarnya merupakan ulah dari kelompok sebelah yang suka cawe-cawe. Ini artinya ada beberapa manuver politik yang terjadi tanpa sepengetahuan Prabowo, yang artinya juga ada dugaan besar bahwa matahari kembar itu nyata, bukan sekedar kabar burung. Terkait dengan upaya pencopotan anak Tri Sutrisno, keyakinan publik semakin kuat karena mereka menduga pencopotan itu tidak sepenuhnya berasal dari keputusan Panglima TNI, melainkan karena tekanan pihak eksternal yang disebut-sebut dekat dengan lingkaran Jokowi. Dan kalau dugaan ini benar, maka drama ini sungguh sangat kebablasan. Meskipun Tri Sutrisno menyampaikan pendapat tentang Gibran, itu tidak ada hubungannya dengan anaknya. Tri Sutrisno berhak menyampaikan aspirasi dan ini sudah disampaikan Prabowo bahwa dia menghormati aspirasi atas 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Isu ini mungkin tidak akan ada kejelasan kenapa ada rencana pencopotan yang kemudian berakhir dibatalkan. Mungkin akan ada penjelasan atau semacam konferensi pers dari pihak terkait, tapi alasan sebenarnya mungkin akan tertutup dan tidak akan diketahui publik. Tapi kesimpulan dari publik adalah ada dugaan ini sinyal kuat dari konflik kekuasaan yang lebih besar antara dua matahari, yaitu Prabowo dan Jokowi. Berkali-kali ada bukti bahwa wibawa pemerintah sekarang ini seperti dipermainkan. Prabowo seolah tidak memiliki kehormatan karena ada satu orang yang haus kekuasaan yang suka bermain politik di balik layar dan masih kepingin berkuasa dan mengatur anak buahnya. Sampai-sampai ada dugaan institusi militer pun ditarik masuk ke dalam pusaran politik. Menurut salah satu pengamat komunikasi politik, belum pernah terdengar keputusan Panglima TNI dianulir dalam waktu singkat. Ini tidak lazim terjadi, dan biasanya sebuah keputusan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Wajar kalau publik menilai ada nuansa politik dan pengaruh Jokowi masih sangat kuat. Sebagai penutup, ini adalah sebuah pertanda bahwa dunia politik di negara ini makin kacau sejak Jokowi pensiun. Di era dia menjabat, sudah banyak keanehan dan kejadian yang ugal-ugalan. Ada banyak kelompok atau institusi yang diduga diatur-atur karena pengaruh satu orang yang sangat kuat. Kapan majunya negara ini kalau terus ribut seperti ini? Seperti yang tadi saya katakan, Prabowo tidak akan bisa fokus 100% membangun negeri ini kalau terus diusik oleh isu-isu politik tanpa sepengetahuan dia. Kalau Prabowo masih juga belum sadar, ya sudahlah, mungkin ini sudah menjadi suratan takdir. Sangat aneh kalau wibawa diganggu tapi masih belum berani mengambil tindakan ekstrim yang tegas untuk menurunkan suhu politik kembali ke angka yang normal. Atau mungkin Prabowo sudah sadar tapi mulai bertindak pelan tapi pasti. Kita tunggu saja gimana kelanjutannya. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.